Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Tadi saya mendengar, terima kasih sekali, dan saya sangat menunggu acara hari ini. Terus terang saya menunggu, kita sudah ajukan itu dari bulan Januari peta jalan. Betul ya Pak ya? Baru kita bahas sekarang, 4 bulan kemudian. Jadi saya ingin sekali ada waktu yang cukup. Tadi saya mendapatkan masukan, Bapak sudah mengenali, apalagi Pak Ridwan Bay ini senior kita semua, sudah pengalaman di sini, ada masalah soal keterbatasan dana. Bapak tahu persis berapa dana kita. Ada masalah ada soal lahan, ada soal kualitas, ada soal ketidaktepatan sasaran, ada soal SKB 3 Menteri, kita sudah bulan Januari itu kalau tidak salah, sudah bikin supaya PPN, BPHTB, PBG gratis, sampai sekarang masih ada 70 bupati wali kota yang belum jalanin, padahal masuk dalam NKRI. Padahal itu untuk membantu rakyat kecil. Ya, supaya jangan dibolak-balik di media itu Pak. Ya, kenapa itu bukan kewenangan kami Pak? Ya, kami juga sudah mendapatkan bantuan luar biasa dari pimpinan DPR Pak Dasko, Pak Misbakun, dari Bank Indonesia, kemudian juga dari Departemen Keuangan untuk pendanaan dari BI. Bapak juga mungkin ini kesempatan yang baik untuk menjelaskan bagaimana itu buat bisa LPLPP dan buat subsidi. Saya sudah mendapatkan direction langsung, ditelepon sekali, berbicara langsung 2 kali soal bagaimana Presiden perintahkan saya untuk bagaimana penjara menjadi rumah. Karena penjara itu ada di tengah-tengah kota dan sudah sangat kredit di situ supaya dipindahkan. Kami sudah rapat 2 kali. Saya mohon kalau boleh betul-betul kita menyatu, ya bagaimana satu-satu. Saya dengar dan saya tahu teman-teman berpengalaman dan punya niat baik. Supaya kita bisa rumuskan satu-satu ini bagaimana. Kemarin ada Pak Huda itu usulkan soal undang-undang perumahan. Kemarin Unian Berimbang itu kami sudah siapkan Pak. 3 bulan saya sudah kirim surat ke Presiden Pak, untuk organisasinya dibentuk. Undang-undang yang bagus untuk keadilan sosial. Pengembang besar bangun 1 rumah mewah, 2 rumah sedang, 3 rumah kecil. Tetapi sampai sekarang belum jalan, apa masalahnya? Saya baru 6 bulan di sini, tapi kenapa belum nggak jalan-jalan gitu? Nah, apakah kita mau buat itu atau kita mau rubah semua? Supaya kita buat undang-undang perumahan yang menyelesaikan masalah semua, tadi tanah, keuangan dan sebagainya. Itu saya mohon kita bicarakan terbuka di sini. Mana yang lebih efektif? Mana yang lebih produktif dengan situasi sekarang? Jadi saya juga berharap kita satu-satu Pak, ada paling tidak catatan saya soal pendanaan, 2 soal lahan, 3 soal tepat sasaran, 4 soal kualitas, 5 bagaimana koordinasi semuanya itu. Sampai hari ini kami sudah rapat, termasuk tadi malam kami rapat Pak, sudah saya dari IKN, ini hebat nih eselon 1 saya ajak untuk bekerja, terus terang saja ya nggak ada libur gitu ya, dan mereka siap bekerja. Saya senang mereka jajaran eselon 1, 2, ini sudah banyak bekerja dan berubah mindsetnya untuk benar-benar jadi pelayan publik. Irjen kami Bapak, kita hari ini juga saya ingatkan Bapak tolong dicek notulensi rapat kemarin, kita hari ini mau bicara BSPS. Saya tahu itu program yang diaspirasi oleh teman-teman dan banyak kepala daerah, teman-teman DPD juga. Tapi saya harus sampaikan, kami sudah menemukan dugaan korupsi yang luar biasa di Sumeneb sejumlah sekitar 108 miliar. Saya sudah undang Ketua Banggar 2 jam di kantor saya bersama Bupati Sumeneb minggu lalu Pak. Ya, dan kami sudah kasih tahu di indikasi temuannya apa aja. Dan saya sudah cek memang betul waktu itu ada teman di sini Komisi 5, itu tidak melalui Komisi 5 kan, betul kan begitu Pak? Ya betul begitu Pak ya, saya dengarkan. Begitu. Nah jadi saya mau bukaan dan saya minta ini supaya rakyat Indonesia semua tahu. Bagaimana ada uang yang sangat dibutuhkan rakyat tetapi dikorupsi, dugaan korupsi. Saya anak buahnya Prabowo dan Prabowo sudah perintahkan kita hadapi korupsi apapun risikonya. Kami juga menemukan satu case yang luar biasa sangat memprihatinkan di NTT di Kupang. Itu saya langsung sampaikan saja Pak ya, konkret 2 saja saya sampaikan soal bagaimana ada 2.100 rumah buat ex pejuang Timur Timur di Kupang yang dibangun oleh 3 BUMN, ya sudah selesai, belum digunakan dan kondisinya rusak, banyak yang rusak dan sangat memprihatinkan. Dan saya sudah panggil BUMN, wamennya dan BUMN-nya dan mereka mengakui bahwa itu terjadi. Dan saya sudah serahkan
kejaksaan sudah? Sudah dikasih Pak Irjen? Ke Kejaksaan Tinggi ya? Proses. Ya, Kejaksaan Tinggi NTT. Ini belum dipakai Ketua. Sudah rusak. 2.100 rumah. Ya. Dan saya sudah sampaikan langsung kepada Presiden Prabowo hal-hal yang saya sampaikan tadi. Kenapa? Pak Prabowo pernah ditugaskan membela negara kita di Timur Timur. Jadi saya sampaikan ini apa adanya. Mungkin saya tambah lagi, sasaran penerima bantuan perumahan belum sepenuhnya tepat sasaran. Nanti pada saat BSPS kita bicaralah itu. Intinya di situ kan yang jadi concern teman-teman Komisi 5 adalah BSPS. Concern saya adalah bagaimana saya yakin dengan teman-teman Komisi 5 sama. Nomor 1, semua sesuai aturan hukum dan tata kelola. Yang kedua, tepat sasaran dan berdampak baik bagi masyarakat. Saya yakin Komisi 5 dan kami sama. Kalau kita punya value yang sama dan tujuan yang sama, kita pasti bisa bekerja sama. Kalau luar itu pasti kita nggak bisa kerjasama dengan baik. Saya yakin teman-teman Komisi 5 pasti sama gitu, KPI-nya sama dengan kami. Operator ini tantangan kami adalah yang dibangun ini berkualitas dan tepat sasaran. Terlalu banyak contoh rumah susun di Aceh, di mana lagi Pak? Di Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan, terakhir kami ke Jawa Tengah di mana? Di Klaten ya. Di Klaten yang tidak digunakan, saya nggak pakai istilah mantrak ya Pak, tapi menurut saya sangat memprihatinkan kondisinya. Di tengah anggaran yang sangat terbatas, ya kami ini baru jadi menteri 7 bulan, jadi kami sudah lihat bagaimana kondisi-kondisi, jadi kami sangat senang kalau DPR ini mengawasi lebih ketat lagi. Karena kami 7 bulan saja sudah menemukan banyak sekali masalah. Jadi kalau makin diawasi, makin senang kami. Ya, mudah-mudahan kita bisa sama membuat parameter-parameter yang objektif. Sehingga kita bisa mengawasi supaya ke tahun ke depan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Kami sangat senang. Karena terus terang kami memerlukan bantuan teman-teman di DPR yang sangat berpengalaman untuk mengawasi proyek-proyek yang dibiayai oleh negara. Supaya ke depan tidak terjadi lagi seperti ini. Kami sangat senang.